Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ikhwati fillah, a'adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla karena pagi hari ini Allah memberikan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mana nikmat iman dan juga nikmat Islam ini adalah salah satu atau satu-satunya kunci sehingga kita bisa mendapatkan nikmat kelak di akhirat. Apabila nikmat iman dan juga nikmat Islam ini Allah cabut dari dalam diri kita, maka tidak ada sama sekali jaminan bagi kita untuk memiliki kebahagiaan kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk surga. Dan kalimat persaksian la ilaha illallah ini mengandung makna Islam seluruhnya, yaitu bahwasanya Islam adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla semata dalam hal ibadah dan tidak berbuat kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang mulia, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang beliau bahwasanya beliau berada di puncak akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di puncak akhlak yang paling tinggi, yaitu akhlak yang mulia. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam bahasan di mana ibu merupakan salah satu kunci atau bahkan kunci yang paling utama dalam pendidikan anak. Ini kita akan mengambil dari kitab Nasihatil Nisa karya Syekhah Ummu Abdillah binti Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Sampai kita di poin ke-6, setelah kewajiban atau anjuran bagi seorang ibu untuk mendidik anaknya dalam masalah rukun iman dan juga rukun Islam, maka poin berikutnya yang tak kalah penting adalah allimihi ahkamal wudu. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada mereka yang baru berada di marhalah al-ula, kata beliau, yaitu apa? Yaitu tentang masalah hukum-hukum wudu. Kenapa diajarkan hukum-hukum wudu? Ada beberapa alasan di dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwasanya setelah masalah rukun Islam, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah syahadatain, maka masalah berikutnya yang lebih penting dibandingkan masalah-masalah yang lainnya adalah perkara salat. Dan tidak sah salat seseorang kecuali dengan berwudu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la salata, tidak ada salat bagi orang liman ahdatsa hatta yatawadda, bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu atau bersuci dari hadasnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara wudu ini merupakan perkara yang hendaknya diajarkan oleh orang tua, terutama oleh ibu kepada anak-anaknya ketika mereka sudah bisa melakukan gerakan-gerakan atau meniru gerakan ibundanya. Itu alasan pertama kenapa pentingnya mengajarkan wudu. Karena perkara wudu ini perkara yang ngikut dengan perkara salat. Jadi sebelum diajarkan tentang salat, ajarkan dulu tentang berwudu. Bahwasanya sebelum kamu salat wajib bagimu untuk berwudu. Alasan yang kedua adalah anak-anak di marhalah ula ini adalah masa-masa di mana mereka suka bermain air, suka mencoba hal yang baru. Dan daripada membiarkan mereka sekedar main air semata, kecek semata, maka alangkah baiknya kita manfaatkan untuk apa? Untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, yaitu masalah wudu. Kemudian poin yang ketujuh, idza akala min ina'in faquli lahu ya'kulu minal ladzi yali. Kalau misalnya makan di wadah, makan di nampan, ada wadah besar, maka apa? Faquli lahu, katakan kepadanya ya'kulu minal ladzi yali. Makan yang di sebelahnya pas, jangan jangkau yang jauh-jauh dulu. Makan yang apa yang ada di dekatnya. Fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Umar bin Abi Salamah qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu seorang anak atau seorang bocah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan tanganku menjangkau apa? Sohfah itu nampan tempat wadah makanan. Maka ketika melihat hal tersebut Rasulullah nggak tinggal diam. Jadi bukan hanya dibiarkan anaknya main makanan, enggak. Tapi Rasulullah ngajarkan sekaligus kepada anaknya tadi, ya gulam, ya bocah, samillah, ucapkan atau sebutlah nama Allah dengan mengucapkan basmalah. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Jadi kalau melihat anaknya mulai jangkau-jangkau makanan, mulai diajarkan pelan-pelan. Selama anaknya sudah bisa mencerna informasi, ajarkan hal tersebut pelan-pelan. Jangan sampai cuma dengan hati-hati kotor, jangan. Tapi ajarkan nilai-nilai kebaikan. Wakul biyamik, dimakan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang ada di dekatmu. Jadi jangan jangkau yang aneh-aneh, jangan jangkau yang jauh-jauh. Diajarkan secara dini untuk apa? Untuk makan yang ada di dekat anaknya. Awidihi ala khair. Kemudian poin yang ke-8 adalah latih dia mengerjakan kebaikan. Wa idza kana ibna sab'i sanawatin fadarribihi 'ala shalah. Kalau sudah sampai di umur 7 tahun, latih dia dengan salat. Abu Dawud rahimahullahu taala mengatakan dalam sunannya, haddatsana Muammal bin Hisham yakni al-Yashkuri telah meriwayatkan kepadaku Ismail dari Sawwar Abi Hamzah, qala Abu Dawud huwa Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani as-Sayrafi, dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah. Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, dia dalam kondisi umur 7 tahun. Jadi sudah masuk umur 7 tahun itu biasa anak sudah memayyiz, sudah bisa membedakan jawaban yang pas. Kalau ditanya tentang apakah ini sendok, mereka jawabnya sendok, iya betul. Mereka tahu bentuk sendoknya seperti apa. Mereka tahu kalau disebutkan, Le tolong ambilkan piring. Mereka tahu piring itu benda untuk wadah makanan dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda memayyiz. Tanda-tanda anak mulai bisa mencerna informasi dengan baik sebagaimana harapan orang yang mengajaknya berbicara. Ini tanda-tanda memayyiz. Kalau sudah di umur 7 tahun ini, maka hendaknya kita memerintahkan anak kita untuk sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih mereka dalam hal kebaikan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kalau sudah sampai 10 tahun, bukan hanya diperintahkan untuk sholat, maka pukullah mereka kalau misalnya mereka menolak untuk mengerjakan sholat. Sengaja untuk nunda-nunda sholat sampai keluar waktu sholat, maka kita diperbolehkan memukul mereka dengan catatan bukan pukulan yang menyakitkan. Jangan sampai pukulan tadi justru lebih membekas sehingga mereka nggak mengerjakan kebaikan sama sekali. Jadi pukulannya jangan sampai pukulan yang membekas. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan antara mereka di madaji, di kamar-kamar mereka. Jadi kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan di umur yang berdekatan, maka jangan sampai setelah umur tersebut anak-anak tadi tetap berada dalam satu kamar. Jika mampu maka pisahkan kamar mereka. Jadi mulai dibuatkan sekat antara kamar yang perempuan dengan kamar yang laki-laki. Sehingga mereka terlatih untuk apa? Untuk tidak bergabung atau tidak berkumpul antara laki-laki dan juga perempuan. Sekalipun mereka adalah saudara kandung. Sekalipun mereka adalah saudara kandung. Jadi kita mulai membiasakan diri mereka untuk kebaikan. Jadi mereka nggak main-main dalam urusan aurat sesama muslim. Baik. Wa Muammal bin Hisham, beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Hasan berarti di bawah derajat hadis sahih. Dan Muammal bin Hisham, beliau adalah orang yang kredibel, thiqah. Wa Ismail, beliau atau Ibnu Ulayyah, beliau masyhur. Jadi thiqah juga, kredibel juga. Wa Sawwar saduqun lahu awham. Dia ternilai saduq. Kalau perawi dinilai saduq itu berarti hadisnya hasan. Lahu awham, dia memiliki beberapa kesalahan. Nah, kita lihat dulu apakah hadis ini masuk ke dalam wahamnya si Sawwar atau tidak. Kalau misalnya tidak masuk ke wahamnya Sawwar ketika meriwayatkan hadis ini tidak terjadi kesalahan hafalan sama sekali, maka hadisnya hasan. Akan tapi kalau terjadi kesalahan, maka turun derajatnya menjadi hadis dhaif. Kama fit takrib haditsu salihun lil hujjiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Takribut Tahdzib. Takribut Tahdzib itu ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib itu ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu ringkasan dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi ulama itu biasa untuk meringkas karya-karya sebelumnya. Nah, karya yang paling ringkas ya Takribut Tahdzib dari jenis karya ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadisnya, yaitu hadisnya Sawwar, itu salihun lil hujjiyah. Boleh digunakan untuk berhujjah. Ma lam yakun min akhta'i, selama tidak
termasuk ke dalam kesalahan hafalannya. Jadi kalau nggak masuk hadis ini ke dalam kesalahan sawar, nah, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang hasan. Kenapa? Karena dia soduk. Bagaimana kita mengetahui hadis ini masuk kesalahan sawar atau enggak? Ya, ima kita meneliti sendiri dari mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dari jalur-jalur yang lainnya selain sawar, atau yang kedua ya keterangan dari para ulama. Ini yang paling mudah bagi kita sebagai seorang yang awam. Wa baqiyatu rijalihi ma'rufun. Adapun perawi hadis yang lainnya selain sawar dan dua yang disebutkan sebelumnya yaitu Ismail bin Ulayyah sama siapa Muammal bin Hisham, maka semuanya dikenal oleh para ulama hadis. Jadi ma'rufun ini dikenal oleh ulama hadis, bukan oleh kita. Kita nggak kenal sekalipun, kalau ulama hadis mengenal ya sudah, mereka kredibel. Sebaliknya kita kenal banget sama tokohnya, tapi kalau ulama hadis menilai sebagai seorang yang dhaif, lemah, maka dinilai sebagai seorang yang dhaif. Walil hadis thariqun ukhra. Terlebih hadis ini memiliki jalur yang lainnya. Kalau hadis ini memiliki sanadnya hasan, maka boleh jadi nanti hadisnya naik ke sahih li ghairi. Tapi kita lihat dulu apakah sanad yang lainnya bisa menguatkan atau tidak. Min hadis Sabrah fi Abi Dawud Gerakni, dari hadis Sabrah di kitab Sunan Abi Dawud nomor 494. Dia nggak menjelaskan lebih lanjut. Tapi ala kulli hal, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya kita hendaknya membiasakan anak-anak kita untuk berbuat kebaikan sedari dini. Jadi jangan sampai nunggu anak ini sampai umur 10 tahun baru memerintahkan salat, terlambat sudah. Jadi kalau pengen melatih anaknya salat ya sudah dari kecil. Mulai dari dilatih wudhu, mulai dari ngelihat ayah ibunya salat, mulai dari dibiarkan saja kalau misalnya dia ngerewui di sekitar abinya salat atau di sekitar ibunya salat, maka dibiarkan saja. Misalnya dia pengen beli, kalau perempuan beli mukena, belikan saja untuk anak-anak. Nggak usah untuk memaksa mereka untuk sholat dengan benar pada saat itu. Yang penting dicontohkan terlebih dahulu. Karena anak-anak ini peniru yang ulung. Nanti kalau sudah terbiasa, dia nggak akan mudah bosan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sudah dia saksikan berkali-kali semasa kecilnya. Dia kan nggak akan mudah bosan. Jadi dilatih sedari dini. Begitupun ketika melatih anak, ini pelajaran yang kami ambil dari buku-buku atau kitab para ulama, hendaknya kalau melatih anak itu bertahap. Jadi kalau misalnya ngajak anak sholat, jangan diajak dulu sholat Jumat. Sholat Jumat panjang waktunya. Dari waktu setengah 12 sampai jam setengah 1 misalnya, di masjid mana misalnya. Maka apa? Jangan diajarkan langsung seperti itu, enggak. Tapi ajarkan pelan-pelan. Misalnya diajak dulu sholat maghrib, yang 3 rakaat singkat sekali. Terus kemudian kalau sudah sanggup, diajarkan lagi naik sholat Isya, diajarkan lagi nanti sholat zuhur atau asar. Nah, terus kemudian waktu yang susah dia bangun di waktu sholat subuh diajarkan. Baru kemudian diajarkan sholat-sholat yang waktunya panjang seperti sholat Jumat dan lain sebagainya, atau sholat tarawih dan lain sebagainya. Ala kuliah ngelihat kondisi anak terlebih dahulu. Baik. Berikutnya yang ke-9, at-tafriqatu bainal atfali fil madaji. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis yang tadi, yaitu memisahkan antara anak-anak satu dengan anak yang lainnya di tempat tidur mereka. Jadi kalau misalnya mampu ya dipisahkan semuanya. Kalau nggak mampu ya dipisahkan yang laki-laki kemudian yang perempuan. Kalau lebih nggak mampu lagi, dalam satu kamar sekat saja antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka paham bahwasanya pentingnya seseorang laki-laki tidak berkumpul dengan seorang wanita, sekalipun mereka adalah saudara kandung. Idza kanu abna ashrin waqad sabaqal hadisu yadullu ala dzalik. Jika memang mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Sebagaimana hadis yang sebelumnya menunjukkan akan hal tersebut. Poin yang ke-10, dari bihi ala shaum. Kalau sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, latih mereka dengan puasa. Latih mereka dengan puasa. Idza kana la yud'ifuhu min ajli idza kabura yakunu mutadarriban ala dzalik. Jika memang hal tersebut tidak membuat mereka lemas, tidak membuat mereka sakit dan lain sebagainya, supaya ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa melakukan puasa. Dan ini penting karena ada di antara orang tua, kami pernah jumpai secara langsung, mereka itu nggak mau puasa karena apa? Karena takut lapar. Nggak kuat nahan lapar sehari saja di siang hari. Karena apa? Karena nggak terbiasa dari kecil untuk berpuasa. Jadi ajarkan anak kita untuk berpuasa dari kecil. Gimana caranya? Ya jangan sampai diajarkan apa? Langsung full dari waktu fajar sampai maghrib. Kasihan anaknya. Paling waktu zuhur sudah ngelepak, terus nggak bisa apa-apa. Jadi diam aja di rumah. Nah, latih mereka sampai batas mereka
Pak lapar, Bu lapar, ya sudah kasih makan. Ya sudah kasih makan. Nggak perlu diajarkan besok puasa zuhur, nggak usah. Jadi diajarkan puasa, harusnya nahan sampai maghrib. Tapi kalau nanti nggak kuat, kalau nanti sudah lemes dan lain sebagainya, maka nggak apa-apa, bilang aja ke ibu. Nah, ini kalau umur anaknya di bawah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun dan sudah balik, terlebih bisa balik, maka perintahkan mereka untuk mengerjakan ibadah secara full. Apapun alasan mereka, saya lemes Bu. Ya lemes, memang puasa itu lemes. Nggak ada ceritanya puasa itu seger. Kalau puasa itu seger banget, terus bisa kuat segala macam dari pagi sampai sore, nggak ada lemes-lemesnya sama sekali. Nah, ini malah dicurigai puasanya seperti apa. Baik. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihi bab shaumis sibyan, dan Imam Bukhari rahimahullah taala mencantumkan dalam kitab sahihnya satu bab khusus, bab shaumus sibyan, bab tentang puasa anak kecil. Beliau meriwayatkan dari Musaddad, kemudian meriwayatkan dari Bishr bin Al-Mufaddal, dari Khalid bin Zakwan, dari Rubayy binti Muawwidh. Kemudian beliau mengatakan arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Jadi beliau memerintahkan pasukan menyerukan di hari ke-10 bulan Asyura ila qural ansar, ke desa-desa kaum Ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Kalau misalnya ada seorang di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan belum berniat puasa, falyutimma baqiyata yaumi, maka sempurnakan sisa harinya. Wa man asbaha shaiman, barang siapa yang bangun dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Faqalat, maka Ar-Rubayy binti Muawiyah tadi mengatakan, fakunna nasumuhu ba'du, kami berpuasa setelahnya. Wa nusawwimu sabyanana, dan kami mengajarkan kepada anak-anak kami untuk berpuasa. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka mendapatkan kebaikan tadi nggak berhenti di mereka. Kebaikan tadi mengalir ke orang-orang yang terdekat dengan mereka, terutama anak-anak mereka. Jadi kalau ibu-ibu dapat kebaikan, jangan sampai diam di ibu-ibu. Jangan sampai diam di bapak-bapaknya, tapi ya sampaikan ke anak-anaknya. Anak-anaknya diusahakan menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan kita. Jangan pelit kepada anak-anak kita. Kalau misalnya kita ingin jadi orang baik, maka jadikan anak kita juga jauh lebih baik dibandingkan kondisi kita saat ini. Kalau sekarang kita cuma mampu menghafal 5 juz misalnya, jadikan anak kita nanti hafalnya jauh lebih banyak daripada kita. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk membaca Quran dengan baik, tekadkan, azamkan dalam diri bahwa kita berusaha untuk menjadikan anak kita jauh lebih baik dalam masalah bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami jadikan mainan bagi mereka. Jadi dibuatkan mainan untuk menghibur mereka. Al-ihn itu as-suful mulawwan al-wahidah, as-suful mulawwan. Jadi kain yang berwarna. Jadi dibuatkan mainan untuk menghibur anak-anak ketika mereka dilatih untuk puasa. Mereka nggak lagi fokus pada puasanya, tapi fokus pada mainannya. Fa'idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzak. Kalau misalnya ada di antara anak-anak tadi nangis karena puasa, maka dikasih mainan tadi. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai nanti ketika waktunya berbuka. Jadi terus dipancing untuk melupakan. Jadi kalau dulu anak dulu kan biasanya ngajak anak-anaknya untuk bepergian kemana ketika waktu sore, ngabuburit ceritanya. Nah, meskipun kalau misalnya sudah dewasa, kita mulai ngelatih hilangkan kebiasaan ini dan mengganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Tapi ini bermanfaat untuk menghibur anak-anak kita sehingga mereka terbiasa untuk berpuasa dan tidak terfokus pada rasa laparnya. Kemudian yang ke-11, allimi tiflakal aqidatas sahihah. Ajarkan kepada anak kalian akidah yang benar. Ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Sekalipun nggak letterlek. Jadi nggak harus untuk hafalkan usul salasah, nggak harus. Kalau anaknya mampu untuk menghafalkan beserta artinya, maka itu lebih baik. Tapi kalau misalnya anaknya bukan termasuk anak yang cerdas, anak ini mudah paham, tapi kalau dengan bahasa yang sederhana, sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi apa yang kita baca dari akidah sahihah, kalau kita nggak mampu ngirim anak kita ke pesantren terlebih dahulu, apa yang kita baca dari akidah yang benar, diajarkan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana. Ajarkan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana, nggak harus dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Kita ajarkan kepada mereka, Allah itu maha memberi rezeki. Makanya kalau pengen sesuatu, minta dulu ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu mengajarkan kepada anak kita hakikat pemahaman apa? Nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Itu Allah Azza wa Jalla Maha memberi rezeki. Wa quli lahu bimisli ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdullah bin Abbas. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas sesuatu. Beliau mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ihfadillah yasfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah ini adalah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berlaku demikian, maka Allah yang akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Dan jagalah Allah Azza wa Jalla, niscaya engkau akan menjumpai Allah Azza wa Jalla ada di hadapan. Dalam hal menolong kita ketika kita dalam kesempitan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut apa? Makhraja, jalan keluar. Nah, kalau kita dalam kesempitan ya bertakwa kepada Allah. Kita perlu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, entah bertaubat, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Baik. Idza sa'alta fas'alillah. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kalian minta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong ke Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau seluruh manusia tadi berkumpul dalam rangka berusaha untuk memberikan manfaat positif kepada kita, sekali-kali mereka nggak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah catatkan untuk kita. Jadi kalau manusia seluruhnya ngomong, saya ada di belakangmu, saya akan bantu kamu ketika kamu susah. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak mencatatkan bantuan tadi dalam takdirnya, maka bantuan tadi tidak akan berguna bagi kita semuanya. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Nah, kalau mereka berkumpul dalam rangka membuat makar supaya membahayakan kita, kalau Allah nggak mencatat makar tadi bisa menimpa kita, maka sekali-kali tidak akan bisa menimpa kita. Ini merupakan akidah yang benar, akidah yang kokoh, keyakinan yang kuat bagi seorang muslim. Jadi seorang muslim hendaknya memiliki keyakinan sedari dini seperti ini. Jadi kita benar-benar yakin Allah lah yang maha menolong dan Allah lah yang maha mengentaskan kita dari segala macam mara bahaya. Sehingga ketika anak tadi dewasa, terus kemudian mengalami down misalnya, jatuh karena dia nggak bisa mendapatkan sesuatu yang dia impikan, atau dia khawatir dengan sesuatu yang menimpa dirinya, dia ingat kalimat ini, bahwasanya Pak, dulu Bapak atau dulu Ibu pernah mengajarkan kepada saya, Allah ini kunci segala-galanya. Maksudnya kunci segala-galanya adalah kalau misalnya orang-orang berkumpul untuk memberikan manfaat ke saya, kalau Allah nggak mencatatnya nggak akan terjadi. Begitupun orang kan memberikan bahaya, mara bahaya kepada kita, kalau Allah nggak menetapkan itu menimpa kita, ya kan nggak akan menimpa kita. Ini akidah yang kuat. Sehingga dia yakin apapun yang terjadi pada dirinya, hal tersebut merupakan seizin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran tadi sudah disimpan di Lauhul Mahfuz. Akhwatifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu poin ke-11. Poin ke-12, usi waladaka bima awsa Luqman waladah. Wah, berilah nasihat kepada anakmu sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman ini seorang yang soleh, atau ada yang mengatakan seorang nabi. Jadi ada yang mengatakan seorang nabi, ada yang mengatakan seorang yang soleh. Yang namanya termaktub dalam Al-Quran. Yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Dan nasihat-nasihat tadi hendaknya kita tiru. Kita tiru dari 13 sampai 19. Yang 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Yang pertama, yaitu ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya itu pelajaran tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun 'adzim, sungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Azza wa Jalla berfirman, masih nasihat Luqman kepada anaknya, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Ini diajarkan bagaimana menghormati atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat yang ke-15, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat yang ke-15, yaitu mengajarkan kepada kita agar kita tidak taat kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita kepada kedua orang tua itu diikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau misalnya orang tua kita memerintahkan kepada kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, maka apa? Maka kita tidak wajib mentaatinya, tapi dengan kewajiban tetap untuk menghormati keduanya. Jadi kita sembari tidak mentaati keduanya karena diperintahkan untuk bermaksiat, kita juga hendaknya tetap berbuat baik kepada keduanya. Dan silakan dibaca ayat ke-16 sampai ayat ke-19. Kemudian poin yang ke-13, alimihi ayyasta'dzina idza arada ayyadkhul. Ini penting juga. Anak itu hendaknya diajarkan ketika mereka sudah ada kamar sendiri, kalau hendak masuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke dalam rumah ketika mereka dari luar, maka hendaknya mereka minta izin terlebih dahulu. Supaya membiasakan apa? Membiasakan mereka minta izin ketika masuk ke rumah orang lain. Atau ketika hendak mencampuri urusan orang lain, maka mereka minta izin terlebih dahulu. Terutama kalau misalnya terutama masuk di kamar orang tua mereka. Karena orang tua mereka boleh jadi ada hal yang ditutupi dan mereka tidak diperkenankan melihatnya. Jadi jangan asal diajarkan langsung nyelonong-nyelonong ke sana kemari, langsung masuk gitu aja, enggak. Tapi usahakan didik mereka, nah kalau jam segini jangan masuk kamar Bapak Ibu. Kenapa? Yes, pokoknya jangan masuk kamar Bapak Ibu. Kalau misalnya mau masuk, minta izin terlebih dahulu, ketuk pintu terlebih dahulu, atau ngasih tanda terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Nur. Dalam surah Nur ayat 58, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, yaitu laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat, meminta izin kepadamu 3 kali kesempatan, yaitu ketika apa? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Yaitu ketika sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat isya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 waktu ini karena di 3 waktu ini seringkali manusia menanggalkan pakaiannya, nampak aurat mereka di kamar-kamar mereka. Sehingga ketika anak mereka atau budak mereka hendak masuk, hendaknya mengetuk pintu terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu. Kemudian Allah mengatakan laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu tadi. Jadi ini enggak membatasi hanya 3 waktu tadi minta izin, selainnya enggak minta izin enggak. Tapi ajarkan kepada anak kita untuk minta izin ketika hendak masuk ke kamar kedua orang tuanya. Kemudian firman Allah selanjutnya yang artinya mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat tadi itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian poin yang ke-14, alimihil umural manhiyata liyajtanibaha. Penting juga mengajarkan kepada anak kita, setelah diajarkan kebaikan, ajarkan tentang nilai-nilai keburukan yang wajib ia jauhi. Hadis sahih dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhadhal Hasanu ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah. Suatu ketika Hasan bin Ali mengut satu kurma, dan kurma ini diketahui adalah kurma sedekah. Kurma sedekah, yaitu sedekah dari seorang yang kaya kepada yang miskin. Faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah SAW. Maka Hasan bin Ali, namanya juga anak-anak, langsung masukkan ke mulutnya, makan kurma tadi. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Kih, lepeh. Kih itulah lepeh. Irmi biha
Ama alimta ana la na'kulu anna la na'kulu shadaqah. Tahukah engkau bahwa kita ini enggak makan harta sedekah. Jadi diajarkan keburukan sedari dini agar mereka bisa untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi diajarkan tentang bahwasanya batasan aurat laki-laki dan perempuan ini dan itu. Kalau misalnya dipegang auratnya jangan mau dan lain sebagainya. Ini diajarkan sedari dini. Nah, jangan kalau misalnya ke anak-anak jangan sampai megang aurat lawan jenisnya atau aurat sesamanya yang antara batas ini dan itu. Ini Ini mengajarkan tentang hal-hal yang hendaknya seorang anak itu dijauhi atau menjauhinya sedari dini. Yang ke-15, israhi lahu ma'nal ayah awil hadits alladzi tukri'inahu alaih. Nah, jelaskan kepada mereka makna ayat dan hadis yang kalian bacakan kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita punya program untuk anak-anak kita membacakan Al-Quran, bacakan ayat, bacakan hadis, jangan diajarkan baca ayat tok, baca hadis tok. Nah, banyak di antara kita tuh hatam Al-Quran dari awal sampai akhir setiap bulan Ramadan. Tapi jarang dari kita yang hatam untuk membaca terjemah atau tafsir dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini harusnya menjadi program seumur hidup kita. Jadi kalau misalnya kita punya program, ya ajarkan, berikan program atau buat program untuk keluarga kita, yang mana program tadi untuk membaca kitab tafsir. Jangan hanya membaca Al-Quran toh. Jadi membaca Al-Quran dengan baca tafsirnya. Ini insya Allah jauh lebih bermanfaat daripada sekedar membaca ayatnya lewat begitu saja tanpa tahu maknanya. Begitupun ketika kita membacakan kepada anak kita, mengajarkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran satu ayat, ajarkan dengan makna dan tafsirnya. Kemudian yang ke-16, alliqi qalbahu billahi azza wa jalla. Senantiasa ikat hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan setiap kegiatan, setiap rutinitas itu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan suruh baca basmalah, ketika masuk kamar mandi suruh berlindung kepada Allah. Ketika dia minta ini itu, maka ajarkan dia minta kepada Allah. Ketika dia ketika dia mau bangun subuh-subuh jangan diiming-imingi dengan iming dunia dulu, tapi iming-iming ini, nak kalau pengen jadi anak yang solih, anak dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka bangun subuh untuk sholat subuh dan lain sebagainya. Ini mengikatkan hati anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ngikat mereka dengan iming-iming duniawi, iming-iming hadiah semata. Untuk melatih mereka berbuat kebaikan betul nggak masalah. Tapi motivasi awal mereka, kenalkan kepada mereka agar hati mereka terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka ditanya, kenapa kamu kok sholat subuh? Kenapa kok bangun malam? Jawabannya karena pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pengen dapat hadiah dari bapak dan ibu. Jadi ikatkan hati mereka pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa ba'dul atfali tu'alliqu qulubahum bidunya. Sebagian anak itu hati mereka tersambung dengan dunia. Wa bisyahadat, dan dengan persaksian-persaksian, atau dengan pengakuan-pengakuan, wa yamla'u qalbahu bil auham farubbama yakhafu min dhilli. Dan mereka memenuhi hati-hati mereka dengan waham-waham, dengan keraguan-keraguan. Farubbama yakhafu min dhilli, dan mereka boleh jadi khawatir kehilangan hal-hal tersebut. Kehilangan pengakuan ayah bundanya, kehilangan ini dan itu. Kenapa? Ya karena sejak awal tidak dididik untuk untuk mengaitkan segala sesuatu dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang monggo diubah kebiasaannya untuk mengikatkan pertama kali hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi awal mereka, didik mereka dengan motivasi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika mereka meninggalkan keburukan, ya berikan pendidikan kepada mereka tentang apa imbas kalau misalnya mereka mengerjakan keburukan tadi. Mereka menjadi orang yang dimurkai Allah, mereka menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah, beri informasi mereka tentang hal tersebut. Sehingga ketika mereka memiliki rasa takut mereka adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasa takut karena kehilangan persaksian, pengakuan dari ayah bundanya, pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari orang-orang, dari guru TK mereka dan lain sebagainya. Tapi mereka khawatir pengakuan tadi hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, ihtamni bihifdzil Quran. Perhatikan dalam masalah hafalan Al-Quran. Nah, ini perlu diperhatikan di garis bawah ya. Jangan sampai masalah hafalan Al-Quran ini jadi target selesai. Bukan. Target kita mendidik anak kita dalam hafalan Al-Quran bukan target selesai, tapi target agar mereka tetap terdidik di atas Al-Quran.
Itu target utamanya. Jadi jangan tertipu, ngapunten, jangan sampai terkecoh dengan apa? Jangan anak saya atau anaknya si fulan sudah umur 4 tahun sudah selesai hafal Al-Qur'an. Jangan terkecoh dengan hal tersebut. Tapi fokus pada mendidik mereka supaya mereka terbiasa untuk menghafalkan Al-Qur'an sedari kecil. Sekalipun mereka hafal Al-Qur'an baru umur 15 tahun, tapi dengan didikan jenengan sabar dari umur kecil sampai umur 15 tahun, ini lebih baik dibandingkan harus ngebut mereka lupa di umur 7 tahun. Mereka hafal 5 tahun, lupa di umur 7 tahun. Jadi kemampuan masing-masing anak berbeda-beda. Jangan sampai menggunakan patokan anaknya orang lain untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai demikian. Menjadikan contoh nggak masalah. Tapi kalau menjadikan target, patokan dan lain sebagainya, terus kita ambilkan anak kita, lawan kita sendiri bukan orang tua mereka. Nah, kok menetapkan target untuk anak-anak kita dengan target anak-anak orang lain. Wa hafidhi waladaka kulla yaumin syai'an yasiran walau ayatan wahidah. Dan ajarkan atau jadikan mereka hafal Al-Qur'an setiap harinya itu sedikit saja. Misalnya 1 ayat saja. Enggak masalah, 1 ayat saja enggak masalah. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dididik Rasulullah SAW itu 23 tahun. Jadi Rasulullah SAW 23 tahun. Tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting. Terus kemudian pribadi yang keimanan tidak diragukan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mencontoh mereka, ya didik sebagaimana pendidikan para sahabat. Ya apa? Bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka mereka tidak mengajarkan kepada yang lainnya atau tidak membacakan kepada guru-guru mereka tentang Al-Qur'an melebihi 10 ayat. Jadi 10 ayat itu batas maksimal. Mereka pahamkan terus kemudian mereka amalkan, ini jauh lebih baik daripada sehari jenengan menghafalkan 2,5 halaman misalnya, dua lembar dan 1 halaman atau 5 wajah misalnya. Maka itu lebih baik Lebih baik menghafalkan 10 ayat saja, kemudian dipahamkan maknanya, terus kemudian diamalkan, ini jauh lebih baik. Fa innal mustaghilina bil Qur'an hum khairun nas. Karena sungguhnya orang yang tersibukkan dengan Al-Qur'an ini adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi, iya, Rasulullah ini menggunakan ibarah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Bukan man yantahi hifdzul Qur'an. Barang siapa sebaik-baik kalian adalah orang yang selesai hafal Al-Qur'an, enggak. Tapi sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan apa yang dia dapat dari belajarnya tadi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan inna afdhalakum, sebaik-baik kalian. Ini sebagai ganti dari lafaz khairukum. Ini enggak ada masalah atau enggak ada bedanya antara keduanya. Wa qad awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ihtimami bi sya'nil Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar memiliki perhatian dalam masalah Al-Qur'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Thalhah. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan sesuatu? Faqala la. Faqultu kaifa kataba 'ala an-nasil wasiyah? Apakah Nabi mewasiatkan sesuatu? Maka beliau mengatakan la. Kaifa kataba 'ala an-nasil wasiyah? Umiru biha wa lam yusa. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, tidak mewasiatkan sesuatu padahal kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wasiat. Faqala walam yusi walam yusi. Qala ausa bi kitabillah, maka beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat atau memberikan wasiat kepada kita itu dengan kitabullah. Yang dimaksud wasiat adalah nasihat yang ditekankan. Jadi wasiat itu nasihat yang ditekankan ketika orang hendak meninggal. Dan apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari firman-firman Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih mencukupi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan al-muradu bil wasiyyati bi kitabillahi hifdhu. Yang dimaksud dengan wasiyah dengan kitabullah adalah menghafalkannya, menjaga kitabullah. Wa yatba'u fihi fayamalu bi awamiri, dan mengikutinya dan beramal dengan perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Wa yajtanibu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Al-Qur'an. Wa yudawimu ala tilawatihi wa ta'limih wa nahwi dzalik.
dan konsisten dalam membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan lain sebagainya. Ini yang penting bagi kita. Ini yang penting bagi kita. Wal Qur'anu yashfa'u li sahibi. Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang merutinkan bacaan Al-Quran kemudian menghafalkannya. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh apa? Zaid bin Salam, Muawiyah bin Salam dari Zaid, bahwasanya beliau mendengar Abu Salam berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Maka Al-Qur'an tadi datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi para ashabnya, bagi orang-orang yang merutinkan bacaan Al-Qur'an. Dan ketahui dalam hadis yang lainnya, sungguhnya yu'ta bil Qur'ani wa ahli alladzina kanu ya'maluna bih. Bahwasanya datangkan Al-Qur'an, didatangkan Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an tadi, yaitu orang-orang yang beramal dengan Al-Qur'an, taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran tuhajjani an sahibihima. Yaitu surah Al-Baqarah dan Alu Imran akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an. Jadi terbiasa melewati bacaan surah Al-Baqarah dan juga apa? Dan juga surah Ali Imran, artinya sering mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Nah, mereka akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang merutinkan bacaan keduanya. Wallahu ta'ala bagaimana kaifiyahnya pada keduanya adalah firman Allah Azza wa Jalla dan penjelasan ulama tentangnya. Wallahu ta'ala alam. Kita mungkin akan bahas tentang masalah itu, takdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran seperti apa dari penjelasan para ulama di pertemuan berikutnya. Dan insyaallah ta'ala inilah akhir dari pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ustadz, maka kini tiba saatnya kita sampai ke sesi tanya jawab ya Ummahat. Insya Allah sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh sahabat kami yaitu Mbak Herawati. Tafadholi Mbak Hera. Jazakillah khairan Mbak Susan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Ummahat dan Akhwat yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Karena sampai saat ini belum ada pertanyaan Ustadz. Okay. Di kolom chat. Tafadholi kalau yang mau langsung bertanya. Tafadholi kepada Umu yang mau bertanya di kolom chat tapi belum ditulis, mungkin mau langsung raise hand. Silakan dibuka mic-nya, Ya, silakan. Nggak ada suara. Tafadholi, Katanya nantinya. Nah, Ana bacakan Ustadz. Ya, silakan. Ada pertanyaan, kalau misal belum ada kamar, tapi anak belum bisa dipisah, bagaimana ya? Anak sudah usia 10 tahun, tapi di rumah hanya ada 2 tempat. Satu untuk kamar, satu untuk ruang tamu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nggak bisa dipisah dengan orang tuanya, ya? Naam Ustadz. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya anak belum bisa dipisah tempat tidurnya dengan orang tuanya, maka ajarkan sebisa mungkin agar mereka tidak masuk di kamar yang mana orang tuanya membuka auratnya ketika anak-anak tadi
dari luar rumah. Jadi ketika dari luar, meskipun qadarullah masyafa'al kita hanya punya satu kamar saja, kalau misalnya nggak bisa mengondisikan kamar yang lainnya atau ruangan yang lainnya sebagai kamar mereka atau tempat tidur mereka, maka ajarkan kepada mereka agar tidak masuk di waktu-waktu di mana kedua orang tuanya membuka auratnya. Jadi tujuan dari memisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka, imma antara anak dengan anak yang lainnya yang berlawanan jenis, atau antara anak dengan orang tuanya adalah dalam rangka agar mereka tidak melihat aurat yang lainnya. Jadi seorang anak laki-laki tidak melihat aurat yang perempuan ketika melepas pakaian mereka, atau anak-anak dari orang tua mereka sehingga mereka tidak melihat ketika orang tua mereka melepas aurat mereka. Dan banyak kami dengarkan beberapa cerita bahwasanya qadarullah masyafa'al, orang tuanya ini kecolongan. Dari sisi apa? Dari sisi tidak mengajarkan kepada anaknya untuk berhati-hati untuk masuk di pintu kamarnya, karena mungkin qadarullah tidurnya masih satu tempat, maka seenaknya masuk di waktu-waktu yang seharusnya orang tua tadi tidak ada anak di sekitarnya, sehingga mereka ngomong ke gurunya, kok ada peristiwa ini dan itu. Mereka heran. Padahal peristiwa tadi seharusnya tidak dilihat oleh anak mereka. Jadi kita didik mereka agar tidak masuk di waktu-waktu di mana orang tua mereka mengganti atau melepaskan pakaian-pakaian mereka. Ini jika tidak mungkin untuk memisah mereka. Jadi tujuannya dipisah supaya mereka tidak melihat aurat satu sama lainnya. Yang pertama, berikan pengertian kepada mereka, seharusnya mereka tidak melihat aurat orang tuanya, terus kemudian didik kepada mereka untuk tidak masuk di waktu-waktu tertentu. Ini jenengan harus menetapkan dengan suami atau dengan istri, harus bikin kesepakatan bahwa anak ini nggak boleh masuk di waktu-waktu ini, dan ajarkan kepada mereka, tekankan kepada mereka. Nanti kalau di waktu ini, sekalipun kamu udah pulang dari main, jangan sampai masuk dulu. Nunggu kalau misalnya dibuka pintu kamarnya. Demikian kurang lebihnya, wallahu ta'ala. Jadi harus orang tuanya yang lebih aktif dalam rangka dalam rangka memberikan pengajaran kepada anaknya sehingga mereka tidak sembarangan melihat aurat kedua orang tuanya. Demikian, wallahu ta'ala. Baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana tahapan mengajarkan akidah pada anak usia balita dan memulai mengajarkan Al-Quran pada anak usia 1,5 tahun sampai usia remaja? Jazakallahu khairan. Baik. Ajarkan tentang pengajaran akidah bagi anak-anak yang mulai usia balita atau mengajarkan Al-Quran dari usia balita sampai usia dewasa. Yang pertama tentang pengajaran akidah, itu kita harus nyari kunci-kunci penting dalam hal akidah dulu. Jadi keimanan kepada Allah itu dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama, iman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahapan ini, atau tahapan rukun pertama ini, yaitu beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang paling mudah difahami bahkan oleh anak-anak yang belum umur 5 tahun. Jadi kita didik mereka bahwasanya ada zat yang menciptakan mereka, yang menciptakan kedua orang tua mereka, yang berikan rezeki kepada mereka dengan segala macam cara. Kalau kita ngasih kepada anak-anak kita sesuatu, maka jangan bilang ini hadiah dari Bapak Ibu. Jangan bilang itu dulu. Tapi berikan ini hasil doamu kemarin, minta kepada Allah minta kepada Allah jajan misalnya, atau minta kepada Allah hadiah, dan alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada ayah ibu. Jadi kita kenalkan secara nggak langsung demikian. Ini mudah dicerna mereka. Oh, berarti yang memberikan rezeki untuk saya, sepemahaman mereka, atau yang memberikan rezeki kepada ayah ibu saya adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus teoritis, teoritis. Begitupun rukun-rukun akidah yang lainnya, itu beriman tentang uluhiyah Allah, yaitu tidak ada persembahan ibadah kecuali hanya kepada Allah semata. Nggak harus teoritis. Pengertian tauhid uluhiyah apa nggak harus. Tapi ajarkan kepada mereka agar tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka minta misalnya, maka ajarkan, nak kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu kata idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Kalau dia ngerasa takut, jangan sampai tenang ada ayah ibu. Enggak. Tapi ajarkan kepada mereka tenang. Kalau misalnya takut, baca doa a'udzubikalimatillah a'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Kalau lewat tempat-tempat
tempat-tempat yang disangka oleh masyarakat angker misalnya, maka ajarkan kepada mereka doa-doa demikian. Dan ini lebih mudah dicerna oleh anak-anak umur 5 tahun awal atau umur 5 tahun setelahnya. Lalu nanti setelah umur-umur yang mereka bisa membedakan cara membaca bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, ajarkan kepada mereka secara teoritis. Diminta untuk menghafalkan usul salasal sibyan. Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ini memiliki 2 kitab salah satu usul. Yang pertama salah satu usul yang sudah panjang penjelasannya dengan dalil-dalilnya. Yang kedua ada salah satu usul yang berupa pertanyaan jawaban dan lebih ringkas versinya. Dan ini apa? Dan ini diperuntukkan untuk anak-anak. Berarti beliau tujukan untuk anak-anak. Jadi anak-anak silahkan untuk menghafal yang sibyan dulu, yang versi anak-anak dulu sebelum beranjak ke versi yang dewasa. Tapi ala kuliah sekali lagi sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka dalam belajar akidah. Lebih baik belajar pemahaman terlebih dahulu, baru nanti belajar dengan cara menghafal teoritis. Nah, dalam hal apa? Dalam keadaan ketika mereka menghafal teoritis tadi, mereka sudah paham bagaimana penerapannya. Yang berikutnya tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran adalah, yang pertama biasakan mereka mendengar kalamullah terlebih dahulu. Jadi kalau anak belum bisa mengucapkan secara lancar bacaan Al-Quran, maka ajarkan kepada mereka yang mampu mereka ucapkan. Jangan sampai diberikan, ayo kita hafalkan surah Al-Baqarah. Tapi dia masih umur 2 tahun misalnya. Ini belum lanyah bacaannya. Lisannya belum terbiasa mengucapkan atau membaca kalamullah yang panjang-panjang. Dia ajarkan kepada mereka misalnya baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalipun ada beberapa bacaan yang salah-salah dari mereka. Tapi ala kulli pertama didik mereka agar mereka terbiasa mendengarkan kalamullah. Entah kita mendengarkan murotal setiap hari kepada mereka, atau mereka ketika kita gendong mereka ya bacakan Al-Quran, atau mereka kita setelkan dari HP dan lain sebagainya. Yang penting mereka sudah terbiasa di waktu-waktu mereka sebelum berbicara atau sebelum bisa berbicara, mereka sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Kemudian ketika mereka sudah bisa belajar alif, ba, ta dan lain sebagainya, ketika mereka sudah bisa belajar huruf, ya nggak masalah ajarkan ayat atau surat-surat pendek. Ketika mereka sudah mulai lancar, lanjutkan hafalannya. Tapi sekali lagi, jangan terpaku pada selesainya hafalan di umur yang muda. Ya memang ada sebagian anak yang cerdas, umur 7 tahun sudah selesai hafalan Al-Quran, sudah selesai hafalan hadis dan lain sebagainya, tapi jangan sampai terpaku pada urusan umur semata. Kita fokusnya adalah juz 30, naik ke juz 29, naik ke juz 28, naik ke juz 27 dan seterusnya. Dari awal sampai akhir. Dari akhir sampai awal. Jadi dibalik juz 30 baru nanti terakhir juz 1. Begitupun kalau misalnya kondisi sudah sepuh seperti kita ini enggak terbiasa menghafal Al-Qur'an, ya sudah dibalik saja dari juz 30 sampai juz 1. Ini lebih mudah insyaallah taala daripada juz 1 sampai juz 30. Kenapa? Karena nanti ada waktu-waktu di mana mereka akan mengalami fase kebosanan. Jadi ini hafal surah Al-Baqarah nggak selesai-selesai. Hafal surah An-Nisa kok nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena panjang sekali. Lebih dari 200 ayat dihafal nggak selesai-selesai. Nah, jadi menimbulkan kebosanan. Kalau dari juz 30, oh ini sudah selesai Al-Ikhlas, sudah selesai Al-Duha, sudah selesai Asy-Syams, sudah selesai nanti An-Naba, sudah selesai Al-Mursalat dan seterusnya. Mereka merasa tidak mudah merasa bosan. Baru nanti ketika sudah hafal Al-Qur'an diajarkan bacaan diajarkan misalnya tentang masalah sanad dan lain sebagainya. Ini baru ketika mereka sudah masuk di usia yang mereka sudah menghafalkan Al-Quran dengan lancar. Demikian kurang lebihnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan pertanyaan berikutnya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya sama dengan tema yang tadi, sepertinya ya pengajaran mengenai akidah untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tapi ada tambahan, bagaimana prioritas utama yang diajarkan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, fase 2 tahun ini atau umur di bawah 2 tahun ini adalah umur anak-anak belum lanyah untuk berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, umur di mana anak-anak hanya menangkap informasi yang bisa mereka lihat dan mereka gambarkan di benak mereka. Terus kemudian yang ketiga, anak-anak di umur 2 tahun belum bisa menangkap informasi yang terlalu detail. Misalnya kita jelaskan Allah istiwa di atas arsy, dalilnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini terlalu detail bagi mereka.
Nah, maka poin yang menjadi sorotan di usia-usia yang masih dini, yang anak belum banyak menangkap informasi, adalah menangkap gambaran-gambaran penting dari 4 rukun kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi mengenal apa? Tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajarkan kepada mereka akan keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ajarkan secara ringkas tentang uluhiyah Allah. Bahwasanya ibadah-ibadah mereka itu hanya ditujukan kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Tapi kita nggak perlu mengajarkan pengertian tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah, nggak perlu. Tapi kita ajarkan intinya saja. Nah, kalau minta rezeki nanti minta ke Allah. Atau misalnya ketika ngelihat hujan, terus ngelihat apa dan lain sebagainya, kita bilang, nah itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat tauhid. Ajarkan kepada mereka bagaimana mengucapkan Allah. Sehingga lafaz yang mereka keluarkan pertama kali ketika mereka bisa berbicara adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran-ajaran yang sederhana saja. Jadi jangan ngambil poin-poin yang detail. Ajarkan poin-poin yang terjadi di sekitar mereka yang bisa mereka tangkap dengan indera mereka. Kalau hujan, kita bisikkan kepada mereka, nah hujan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih hujan kepada kita. Sudah selesai. Nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Kalau nanti anaknya sudah bisa nanya, baru kita jelaskan lebih lanjut. Jenengan lebih paham insya Allah Ta'ala. Monggo silakan yang berikutnya. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada yang menanyakan mengenai usia berapa anak itu dipisahkan kamarnya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kamarnya berdasarkan hadis Nabi SAW adalah ketika anak umur 10 tahun. Dari hadis Nabi SAW tadi disebutkan bahwasanya beliau mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di umur mereka yang 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka enggak ngerjakan sholat ketika mereka umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Berarti ini di umur 10 tahun mereka dididik untuk mereka mengenal aurat satu sama lainnya. Jadi sebelum umur 10 tahun jangan langsung dipisah. Kalau dengan misahnya di umur 10 tahun pas, sebelumnya nggak pernah dididik untuk hal tersebut, maka ya ngapunten, percuma. Tapi dididik mulai umur 7 tahun, dikenalkan kepada mereka batasan aurat laki-laki mana dan mana. Batasan mereka melihat aurat laki-laki yang lainnya mana dan mana. Batasan mereka melihat aurat perempuan mana dan mana. Dikenalkan kepada mereka. Sehingga rentang umur 7 tahun sampai 10 tahun mereka sudah mengetahui batasan aurat yang perlu mereka atau yang harus mereka ketahui. Baru ketika umur 10 tahun dalam rangka menegakkan tujuan tadi atau merealisasikan tujuan tadi, kita berikan pengertian kepada mereka, nak waktunya sampean ini pisah antara satu sama lainnya dari tempat tidurnya. Diberi sekat atau misalnya kamar tidurnya dipisah, nggak harus lain kamar ya. Dipisah, misalnya kasurnya di pojok terus kemudian dikasih penghalang. Begitu saja juga tidak masalah kalau memang tidak memungkinkan. Tapi ala kulli hal mulai memisahnya adalah di umur 10 tahun. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya ingin bertanya, Ustaz. Tadi dikatakan bahwa mengajarkan Al-Qur'an sekaligus dengan makna atau tafsirnya itu lebih baik. Apakah boleh bagi kami yang bukan ahli tafsir sekedar membacakan saja tafsirnya tanpa menjelaskan makna secara detail? Jazakallah. Baik, apakah boleh kita sebagai seorang yang awam, bukan ahli tafsir, kemudian kita menjelaskan kepada mereka tafsir Al-Quran? Maka ada dua cara kita mengajarkan kepada anak kita untuk memahami Al-Quran. Yang pertama, kita bacakan penjelasan ulama kepada mereka. Kita ambil tafsir-tafsir yang ringkas, tafsir-tafsir yang maudhu'i, seperti tafsir Al-Muyassar, Mukhtasar At-Tafsir. Maka mereka tafsir ijmali, tafsir yang global. Jadi tafsir ijmali, Mukhtasar At-Tafsir, kemudian tafsir Al-Muyassar, itu menjelaskan kandungan ayat secara global. Dan ini kita jelaskan kepada mereka. Kalau mereka bertanya atau mengejar pertanyaan lebih lanjut, jawaban lebih lanjut, maka baru kita arahkan kepada ahli ilmu. Itu yang pertama. Jadi kita bisa bacakan dari karya-karya para ulama. Yang kedua adalah bahwasanya kita bisa membawa mereka ke guru-guru Al-Quran. Jadi kalau mereka sudah terbiasa untuk memahami perkataan orang lain, maka kita bawakan guru ke hadapan mereka atau kita datang kepada
guru-guru Al-Quran yang ada. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya guru Al-Quran tadi bisa menjelaskan secara ringkas tentang masalah tafsir dari ayat-ayat yang ada. Tapi ingat nggih, ini masalah afdholiyah semata. Jadi masalah keutamaan. Belum tentu anak yang umur 5 tahun bisa paham dengan baik tafsirnya. Boleh jadi kita lebih mempertimbangkan anak umur 5 tahun sudah disuruh hafalan dulu saja. Baru nanti di umur 7 tahun kita berikan apa? Kita berikan pengajaran tafsirnya ketika dia sudah bisa memahami perkataan orang lain dengan baik. Kalau misalnya kita bawa anak kita dalam keadaan anak kita belum bisa memahami perkataan dengan baik, ya ini bukan percuma ya, tapi ini seperti membuang-buang tenaga. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi umur anak tersebut bisa memahami perkataan dengan baik atau tidak. Kalau sudah bisa memahami perkataan dengan baik, bawa kepada ahli tafsir atau kita bacakan kitab-kitab tafsir yang ada. Kalau mereka ngejar dengan pertanyaan, sekali lagi jangan dijawab sendiri. Merupakan dosa besar ketika seorang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, termasuk dalam masalah tafsirnya. Jadi meskipun tafsirnya kayaknya seperti ini, nggak bisa. Jadi mengajarkan Al-Qur'an nggak bisa kayaknya. Nggak bisa kayaknya. Tadi kalau misalnya mereka ngejar dengan pertanyaan, kita nggak tahu jawaban, lempar pertanyaan tadi ke ahli ilmu. Tanya ke Ustaz, anak saya nanya seperti ini, tolong jelaskan dengan ringkas Ustaz. Nah, terus kemudian kita rekam penjelasan Ustaznya, kita sampaikan kepada anak, ini kata Ustaznya. Kalau mereka masih ngejar lagi, ini calon-calon anak cerdas. Calon-calon anak cerdas, kita doakan semoga menjadi ahli Al-Quran, kita bawa ke ahli Al-Quran yang asli. Tapi ala-kulli-hal dua cara tadi. Yang pertama membacakan kitab tafsir para ulama yang ringkas, yang kedua kita datangkan kepada ahli Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Baik, alhamdulillah Ustadz, pertanyaan sudah terjawab semua. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Ana serahkan lagi kepada Mbak Susan. Tafadhali Mbak. Nah, Mbak Hera, jazakallahu khairan Mbak Hera. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kajian kita kali ini. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan kesimpulan atau nasihat untuk kami, Ustadz. Silakan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang ditujukan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jenengan semuanya tentang mendidik anak-anak kita. Bahwasanya pendidikan anak ini pekerjaan yang bukan pekerjaan 10 tahun, 13 tahun sampai mereka balik semata. Tapi ini pekerjaan seumur hidup, kita tengah mempersiapkan generasi selanjutnya setelah kita. Jangan sampai generasi selanjutnya yang merupakan kita berperan banyak di dalamnya, itu generasi-generasi yang mohon maaf generasi terburuk misalnya. Tentu saja sunatullah generasi berikutnya atau generasi yang akan datang setelahnya adalah generasi yang lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Tapi jangan sampai kita menjadi atau memiliki andil dalam memperburuk generasi setelah kita. Kalau bisa kita mempersiapkan generasi tadi sebagai generasi yang terbaik. Nggak usah dimulai dari saya pengen membuat mahat atau membuat pondok pesantren yang isinya 1000 santri. Nah, saya didik semuanya menjadi Al-Quran, nggak usah. Kita didik orang-orang terdekat kita saja, mulai dari istri kita, mulai dari suami kita, mulai dari anak-anak kita, agar mereka menjadi generasi Al-Quran yang bukan sekedar hafal semata, melainkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian meninggalkan larangan-larangan dalam Al-Quran, kemudian mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran, kemudian mereka menjadikan segala obat bagi hati mereka, obat bagi penyakit yang menimpa mereka, yaitu dengan Al-Quran. Kalau kita berhasil mendidik generasi yang seperti ini, maka insya Allah Ta'ala kita menjadi generasi yang terbaik, atau generasi setelah kita adalah generasi yang terbaik. Karena tidak ada kebaikan bagi sebuah generasi kalau mereka berpaling dari Al-Quran. Kalau anak-anak kita mulai berpaling dari Al-Quran, istri kita mulai berpaling dari Al-Quran, maka itu tanda-tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla ingin memalingkan kita dari kebaikan yang begitu banyak. Karena sumber kehidupan kita, kehidupan seorang mukmin, sumbernya adalah Al-Quran. Kalau dia jauh dari sumber kehidupannya, ya sebagaimana tanaman yang jauh dari sumber air. Kalau tanaman semakin jauh dari sumber airnya, maka tanaman tadi mudah layu, karena nggak ada pasokan nutrisi. Nah, begitupun dengan hati seorang mukmin. Semakin jauh dia dari Al-Quran, dari pengajaran Al-Quran dan lain sebagainya, hati seorang anak dan lain sebagainya, jauh dari Al-Quran, maka semakin layu pula atau semakin lesu pula hatinya, semakin kosong hatinya, sehingga kalau semakin jauh nggak segera diobati, kelak dia akan tumbuh dalam keadaan tidak mengenal kebaikan, naudzubillah min dzalik, dan juga tidak mengenal keburukan, sehingga apa yang buruk dia sangka baik, apa yang baik dia sangka sebagai sebuah keburukan, dan ini terjadi atau dapat kita saksikan di
di era sekarang. Jenengan saksikan saja di YouTube, di media sosial dan lain sebagainya. Generasi yang mengaku generasi terbaik, generasi yang mengaku mereka adalah generasi yang modern, suruh mereka baca Al-Quran. Hampir-hampir di antara mereka bacaan Al-Qurannya kacau balau. Bahkan ada banyak di antara mereka yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Nggak pernah menamatkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari didikan kedua orang tuanya yang nggak membiasakan diri mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kunci kebahagiaan mereka, menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan hati mereka dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan pengobat hati kita ini dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.